Saya melakukan kesalahan konyol ketika masih muda, bukan karena saya bodoh, melainkan karena saya menganggap waktu selalu ada di sisi saya. Kalau saya boleh ulang masa lalu, saya mungkin 2 kali lebih kaya sekarang. Itu bukan soal menebak saham yang tepat, itu soal berhenti memberi bunga majemuk pada kebodohan saya. Jika Anda sudah memasuki usia 50-an, dengarkan baik-baik. Ini bukan saatnya menjadi pahlawan. Ini saatnya bertahan, menjaga yang sudah Anda punya, dan memastikan Anda tidak membuat satu kesalahan yang meruntuhkan seluruh hasil kerja seumur hidup. Setelah usia 50, tujuan investasi berubah. Sebelum itu Anda mungkin bisa mengambil resiko yang lebih besar, mengejar peluang yang bisa menggandakan kekayaan dalam beberapa tahun. Setelah 50, Anda punya lebih sedikit waktu untuk memperbaiki kesalahan. Penurunan pasar yang berat, keputusan gegabah, atau utang yang keliru bisa membuat Anda bekerja 2 dekade lagi hanya untuk mengejar ketinggalan. Jadi pesan saya sederhana dan kejam dalam kejujurannya. Mainkan pertahanan, bukan serangan. Kenapa demikian? Karena aritmetika tidak peduli dengan harapan dan ambisi. Komposisi bekerja 2 arah. Ia memperbanyak keuntungan dan juga memperbesar kerugian. Jika Anda kehilangan separuh kekayaan di usia 55, pelajaran pemulihan bukanlah sekedar tekad. Itu adalah waktu. Mengembalikan dari 50% rugi memerlukan pengembalian 2 kali lipat hanya untuk kembali ke titik awal. Waktu Anda untuk menghasilkan pengembalian besar semakin terbatas. Inilah alasan utama mengapa strategi yang tepat setelah 50 adalah mengurangi downside, bukan mengejar upside yang berisiko tinggi. Saya akan berbicara tentang beberapa hal yang sering membuat orang di usia ini jatuh, utang dan alavan kasam, godaan spekulasi, kecemburuan sosial yang diam-diam memaksa orang mengambil keputusan buruk, serta kebiasaan menjual pemenang terlalu cepat. Saya akan membagikan aturan-aturan praktis yang bisa Anda pakai besok. Tetap di sini sampai akhir. Saya akan memberikan beberapa aturan yang mudah Anda terapkan mulai besok pagi. Waktu yang tersisa bukan hanya soal angka di kalender. Itu soal seberapa cepat Anda bisa menanggung pukulan. Ketika Anda masih muda, tubuh, energi, dan waktu memberi Anda kesempatan untuk memulihkan diri. Di usia 50-an, jika Anda mengalami gangguan besar, seperti kehilangan pekerjaan, masalah kesehatan, atau pasar saham jatuh, Anda tidak lagi punya margin yang sama untuk pulih. Jadi saat Anda membuat keputusan investasi, bayangkan sebuah lubang. Semakin dalam lubang itu, semakin sulit keluar jika Anda tergelincir. Percayalah pada analogi sederhana. Ketika Anda muda, Anda bisa bermain basket di lapangan penuh resiko, berlari, melompat, mengambil tembakan sulit. Setelah 50, Anda berada di atas permukaan es tipis. Satu salah langkah, dan Anda bukan hanya jatuh, Anda bisa tenggelam. Oleh karena itu, strategi defensif adalah logis, bukan menarik, tidak glamor, tetapi efektif. Mari kita bicarakan utang. Utang untuk hidup sehari-hari adalah satu hal. Utang untuk investasi adalah risiko lain. Utang untuk bertaruh pada sebuah perusahaan rintisan yang belum menghasilkan uang adalah resep bencana ketika Anda tidak punya banyak waktu untuk menunggu. Saya tahu kisah seorang dokter yang saya kenal. Dia menaruh sebagian besar tabungannya ditambah utang yang diambil ke sebuah startup teknologi karena ini peluang sekali seumur hidup. Dalam 2 tahun, valuasi runtuh. Utang tetap ada. Tekanan psikologis membuatnya menjual aset lain di harga rendah hanya untuk menutup kewajiban. Di usia 60, ia masih melunasi cicilan yang seharusnya tidak pernah dia ambil. Inti ceritanya, jangan meminjam untuk spekulasi. Jangan pernah mempertaruhkan kebutuhan pensiun Anda pada bisikan peluang besar. Alavan kajam, menggunakan uang pinjaman untuk meningkatkan eksposur investasi, bisa membuat keuntungan terasa cepat dan manis. Tapi rasa manis itu datang bersama resiko yang menggerogoti. Ketika pasar bergoyang, margin panggilan datang tanpa minta izin. Ketika Anda masih muda, tekanan margin mungkin bisa ditanggung. Ketika Anda dekat pensiun, itu bisa memaksa penjualan di waktu terburuk. Saya tidak mengatakan jangan pernah meminjam. Saya mengatakan jangan meminjam untuk taruhan yang Anda tidak dapat jelaskan kepada pasangan atau anak Anda dalam 1 menit. Jika Anda tidak bisa menerangkan alasan logis dan sederhana, jangan lakukan. Spekulasi memiliki bau yang sama dimanapun. Janji kilau, cerita besar, narasi yang membuat orang mengatakan kali ini berbeda. Kritik sejarah mengajari kita bahwa kali ini berbeda hampir selalu salah. Lihat gelembung.com di akhir 1990-an. Perusahaan tanpa laba, hanya mimpi dan klik, melonjak ke valuasi yang luar biasa, lalu runtuh. Banyak orang mendekati pensiun waktu itu dan kehilangan sebagian besar tabungannya. Atau ingat The Great Depression, masa ketika banyak orang pertama kali menyadari bahwa pasar yang tampak tak pernah salah, ternyata bisa runtuh berkali-kali. Pelajaran, ketika Anda lebih tua, hindari kompleksitas yang tidak Anda pahami. Jangan ikut tren hanya karena cerita sukses di koran akhir minggu. Ada ancaman lain yang lebih halus dan lebih mematikan, iri hati dan tekanan sosial. Saya menyaksikan banyak kasus di mana bukan analisis yang memicu keputusan buruk, melainkan perbandingan. Tetangga membeli villa barat, sahabat mengumumkan exit dan membeli kapal.
Teman golf membual tentang saham yang naik 10 kali lipat. Tekanan ini membuat orang yang cukup bijak mengambil keputusan buruk untuk mengikuti arus atau untuk menjaga muka. Kita tidak membuat keputusan sederhananya berdasarkan rasio laba terhadap harga. Seringkali kita membuatnya karena kita tidak mau tampak kalah. Iri hati menyebabkan dua jenis kesalahan utama. Pertama, mengejar peluang yang tidak masuk akal, membeli sesuatu hanya karena orang lain melakukannya. Kedua, terlalu berinvestasi di sesuatu untuk membuktikan pada orang lain. Baik, jenis kesalahan ini mahal. Mereka menggerogoti uang dan juga ketenangan. Ketenangan adalah modal yang penting di usia 50+. Kehilangan ketenangan bisa memaksa penjualan pada titik terburuk. Mari kita bicara tentang dua kebiasaan yang sering berlawanan, namun sama bahayanya. Menjual pemenang terlalu cepat dan menahan pecundang secara fanatik. Banyak investor panik ketika saham turun sedikit dan menjual untuk menghindari kerugian lebih besar, kehilangan kesempatan untuk komposisi. Lalu, ketika menemukan sesuatu yang mereka yakini hebat, mereka seringkali tergoda untuk menjual terlalu cepat karena takut kehilangan keuntungan. Padahal beberapa bisnis terbaik hanya menunjukkan hasil besar selepas dekade kesabaran. Saya kenal seorang kawan yang menjual awal pada Coca-Cola banyak tahun lalu karena sudah untung banyak. Ia membeli hal-hal yang ia pikir lebih canggih dan berakhir dengan portofolio yang berantakan. Satu keputusan impulsif merusak kesempatan bertahun-tahun untuk komposisi yang tenang. Di sisi lain, saya melihat orang yang menolak menjual saham yang jelas-jelas buruk karena mereka tidak mau mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan adalah kunci. Keberanian untuk berkata, saya salah, dan memotong kerugian adalah tanda kebijaksanaan, bukan kelemahan. Dalam hal investasi di usia 50+, disiplin untuk memotong kerugian yang jelas dan menahan pemenang yang legit adalah keterampilan utama. Bukan emosi yang mengendalikan keputusan Anda, melainkan logika dan margin of safety. Bagaimana menerjemahkan semua ini menjadi aturan praktis? Mari kita mulai membangun fondasi. Pertama, jaga sederhana. Investasi tidak harus rumit untuk efektif. Perusahaan-perusahaan yang membosankan, yang menjual barang yang orang beli setiap hari, seringkali memberikan hasil stabil dan dapat diandalkan. Coca-Cola, perusahaan barang konsumsi, Johnson & Johnson yang bergerak di kebutuhan kesehatan sehari-hari, perusahaan-perusahaan yang produknya tidak mudah digantikan. Tidak ada glamor di sana, tapi ada ketahanan. Ketika Anda berinvestasi untuk masa pensiun, ketahanan itu punya nilai. Kedua, prioritaskan kepemilikan aset yang menghasilkan. Saham perusahaan yang membayar dividen, properti sewa yang memberi arus kas, bisnis kecil yang stabil. Semua itu adalah aset yang bekerja untuk Anda. Bukan sekedar pertaruhan pada apresiasi harga, tetapi aset yang menghasilkan pendapatan nyata. Pendapatan itu bisa digunakan untuk menutup kebutuhan hidup tanpa harus menjual aset ketika pasar sedang turun. Ketiga, margin of safety. Ini istilah yang terdengar teknis, tapi artinya sederhana. Beli dengan harga yang memberikan bantalan terhadap kesalahan. Jika nilai perusahaan turun karena alasan yang tidak fundamental, Anda memiliki ruang untuk menahan dan pulih. Jangan bayar harga penuh untuk probabilitas yang hanya muncul jika keadaan sempurna. Bersikaplah murah hati pada harga ketika Anda membeli. Keempat, jangan berutang untuk berinvestasi. Saya ulangi lagi, karena ini penting. Jangan menggunakan utang untuk membeli aset spekulatif. Menggunakan leverage mungkin membuat angka di atas kertas tampak mengesankan. Tetapi ia juga memperbesar kemungkinan kehancuran karenanya memaksa tindakan pada momen terburuk. Jika Anda benar-benar percaya pada sebuah investasi, biarkan uang Anda sendiri yang bekerja. Jangan tambahkan ulat yang akan memaksa Anda menebang pohon ketika badai datang. Kelima, kenali lingkaran kompetensi Anda. Anda tidak harus menjadi ahli di segala bidang. Keberanian mengatakan saya tidak tahu lebih berharga dari sok tahu yang berakhir mahal. Jika Anda tidak paham bisnis teknologi yang rumit, jangan paksakan diri. Fokus pada apa yang Anda mengerti, produk sehari-hari, bisnis lokal, model pendapatan sederhana. Jika Anda merasa butuh, konsultasikan pada penasehat terpercaya, bukan pada orang yang bercerita hebat di media sosial. Keenam, hidup di bawah kemampuan Anda. Kebiasaan hidup hemat, bukan pelit, memberi perlindungan psikologis dan finansial. Orang yang hidup di luar kemampuan seringkali terpaksa menjual aset di waktu yang salah. Hidup sederhana memberi kebebasan pilihan dan mengurangi kemungkinan panik. Ketujuh, bangun aset yang bekerja tanpa Anda. 2 jalur pendapatan, menukar waktu dengan uang, dan memiliki aset yang memberi aliran pendapatan. Di usia 50+, prioritasnya adalah memperkuat jalur kedua. Jika Anda tetap mengandalkan penghasilan aktif semata, risiko kehilangan pendapatan aktif berarti kehilangan seluruh pendapatan. Aset yang menghasilkan memberi proteksi. Semua aturan ini sederhana, dan justru itulah keunggulannya. Ketika pasar menjadi bising dan tawaran yang menggiurkan muncul, keputusan sederhana yang berdasarkan aturan akan menjaga Anda. Orang yang hebat dalam hidup tidak selalu mereka yang membuat keputusan paling brilian. Seringkali itu yang membuat paling sedikit kesalahan fatal. Sekarang saya ingin berbagi 2 contoh nyata.
bukan untuk menggurui, tetapi agar Anda melihat bagaimana logika ini diterapkan. Contoh pertama, seorang pengacara sukses di kota saya. Dia mendapatkan penghasilan tinggi, hidup nyaman, dan merasa aman. Suatu hari, dia diberi kesempatan awal investasi pada sebuah startup teknologi oleh kenalan dekat. Ceritanya menggoda. Jika berjalan, ini akan mengubah segalanya. Pengacara itu meminjam sebagian, menjual beberapa posisi konservatif yang ia miliki, dan menaruh semuanya ke startup tersebut. Pada awalnya valuation naik, semua tampak hebat, sampai pendanaan putus dan startup gagal mencapai target. Penilaian jatuh, investor lain menarik diri. Pengacara itu harus menutup utang yang ia ambil, ia kehilangan tabungan pensiunnya. Kesalahan, mengganti aset yang stabil dengan taruhan yang tidak dapat ia jelaskan dengan sederhana. Pelajaran, jangan membeli sesuatu dengan uang pinjaman hanya demi cerita yang bagus. Contoh kedua berbeda. Teman saya di bidang manufaktur, seseorang yang menjaga gaya hidup sederhana, membeli saham perusahaan minuman sederhana yang dominan di pasar. Ia tidak terpesona oleh cerita teknologi. Ia melihat angka yang konsisten dan produk yang orang pakai setiap hari. Ia memegang itu selama puluhan tahun, menerima dividen, dan membiarkan komposisi bekerja. Kepada banyak orang, pilihannya tampak membosankan. Tetapi ketika pasar bergejolak di beberapa dekade berikutnya, portofolionya bertahan. Ia tidak kaya mendadak seperti cerita startup sensasional, tetapi ia bisa pensiun dengan tenang tanpa harus menerima pekerjaan tambahan di usia 70. Perbedaan antara kedua cerita ini bukan soal kecerdasan investasi yang spektakuler, melainkan disiplin dan fokus pada kekekalan. Saya tahu Anda mendengar ini dan mungkin berpikir, tidak seru. Benar, ini tidak tentang euforia, ini tentang ketenangan, tidak dramatis. Tetapi ketenangan adalah mata uang paling berharga setelah 50. Ketika Anda memiliki ketenangan, Anda membuat keputusan lebih jelas, menahan diri dari panik, dan menikmati hidup dengan cara yang sebenarnya penting. Anda mungkin bertanya, apakah ada waktu untuk mengambil risiko setelah 50? Jawabannya, mungkin. Tetapi risiko itu harus dipilih, bukan dipaksakan. Jika Anda memiliki bagian kecil portofolio untuk peluang spekulatif, pastikan itu bukan uang yang Anda perlukan untuk kebutuhan hidup atau pensiun. Tetapkan batasan yang ketat. Jangan biarkan bagian kecil itu tumbuh menjadi seluruh strategi Anda karena godaan kemenangan cepat. Mari kita kembali pada konsep komposisi, karena ini kunci memahami mengapa bertahan begitu penting. Komposisi bukan keajaiban yang hanya bekerja untuk orang yang memilih saham yang tepat. Ia adalah hukum matematis. Jika Anda mempunyai aliran pendapatan yang stabil dan menginvestasikan kembali dividen, kekayaan bertumbuh dengan cara yang tak kasat mata pada awalnya, tetapi luar biasa dalam jangka panjang. Sekali lagi, pola yang sama berlaku pada kerugian. Jika Anda mengalami kerugian besar, komposisi bekerja melawan Anda. Itu mengapa prioritas setelah 50 adalah memastikan downside kecil. Pastikan tidak ada satu keputusan tunggal yang mengancam seluruh masa pensiun Anda. Saya pernah bertemu dengan seorang pria yang hampir kehilangan segalanya karena satu kesalahan, meletakkan seluruh kepercayaan pada satu manajer investasi yang memegang strategi sangat kompleks dan berhutang besar. Ketika pasar berubah, leveragingnya menghancurkan posisi. Klien kehilangan hampir 80% dari nilai portofolio. Orang ini yang memasuki usia 60 tidak mempunyai cukup waktu untuk pulih. Saya melihat konsekuensi nyata, stres, hubungan yang merenggang, kerja hingga jauh melebihi yang diharapkan. Ini bukan cerita untuk menakut-nakuti Anda. Ini cerita untuk memperingatkan. Kebodohan finansial bukanlah sesuatu yang memaafkan waktu yang singkat. Sekarang Anda sudah melihat masalahnya. Anda mungkin butuh langkah konkret. Kita sudah membahas beberapa aturan praktis awal, sederhana, margin of safety, hindari utang, lingkaran kompetensi, hidup di bawah kemampuan, dan membangun aset yang menghasilkan. Tapi dalam praktiknya, apa yang bisa Anda lakukan besok pagi? Pertama, evaluasi eksposur utang Anda. Jika ada utang yang terkait dengan investasi spekulatif, atur rencana untuk menguranginya tanpa menjual aset inti di harga rendah. Kedua, audit portofolio Anda untuk menemukan kompleksitas yang tidak Anda mengerti. Jika ada posisi yang sulit Anda jelaskan dengan kalimat sederhana, tandai itu untuk ditinjau. Ketiga, tetapkan alokasi defensif, persentase portofolio untuk aset kas atau obligasi, dan aset pendapatan yang stabil. Tidak ada angka ajaib untuk semua orang. Usia, pengeluaran, dan tujuan berbeda, tetapi memiliki struktur mengurangi keputusan impulsif. Saya akan memberi contoh konkret sederhana bagaimana memikirkan alokasi defensif. Bayangkan Anda memiliki 3 ember, satu penuh kas dan pendapatan jangka pendek untuk tuan hidup 3-5 tahun, satu untuk aset yang menghasilkan pendapatan jangka panjang, saham dividen, properti sewa, dan satu lagi untuk peluang kecil yang Anda anggap spekulatif. Tujuannya bukan untuk mengisolasi diri dari pasar, melainkan memberi ruang bernafas. Ketika pasar turun, ember pertama mencegah Anda menjual aset terbaik pada harga rendah. Ember kedua memberi arus kas yang menutupi kebutuhan, dan ember ketiga memberi kesempatan dengan ukuran yang terbatas. Struktur sederhana seperti ini mencegah drama. Tetapi ada satu hal lagi yang selalu saya tekankan. Lingkungan sosial Anda mempengaruhi keputusan finansial lebih dari yang Anda sadari. Jika semua teman Anda berinvestasi di hal yang sama, tekanan kelompok bisa membuat Anda melakukan hal yang tidak selaras dengan aturan defensif Anda. Pilih teman diskusi yang menantang asumsi Anda, bukan yang menguatkan bias Anda. Cari mitra yang menanyakan pertanyaan sulit. Jika semua orang panik, apa rencana Anda? Pertanyaan itu sederhana, tapi jawaban Anda menunjukkan kesiapan.
Disinilah peran berani mengatakan tidak menjadi penting. Anda harus berlatih mengatakan tidak pada tawaran yang baik di mulut orang lain tapi buruk untuk Anda. Tidak berarti Anda penakut, itu berarti Anda punya standar. Tidak setiap peluang pantas untuk uang Anda, apalagi untuk ketenangan hidup Anda. Sebuah cerita terakhir sebelum kita memasuki bagian berikutnya, seorang investor yang pernah saya kenal akhirnya mengambil keputusan yang menunjukkan pergeseran mental yang saya maksud. Dia pernah terbiasa mengikuti cerita panas, mengambil risiko tinggi. Setelah beberapa kali hampir kehilangan segalanya, ia merumuskan prinsip hidupnya sendiri. Saya lebih memilih tidur nyenyak daripada laporan saldo bank yang mengkilap. Kalimat itu sederhana, tapi memegangnya memberi dia kebijakan yang jelas ketika tawaran berkilau muncul. Dia mulai memprioritaskan keamanan. Lambat laun, hasilnya bukan hanya dalam angka, tetapi dalam kualitas hidup. Dia bukan orang yang paling kaya di komunitasnya, tetapi dia pensiun dengan martabat dan waktu untuk anak-anak dan cucunya. Inilah hasil yang sebenarnya kita cari. Kita sudah menutup banyak landasan. Mengapa usia mengubah aturan, ancaman utama, prinsip pertahanan dasar, dan beberapa langkah praktis yang bisa Anda lakukan sekarang. Namun, masih ada bagian penting yang harus dibicarakan. Bagaimana menerapkan semua ini dalam detail penataan portofolio, bagaimana menilai kapan harus memotong kerugian, kapan harus menambah posisi, dan bagaimana membuat keputusan yang melawan tekanan sosial. Ada juga aspek psikologis yang lebih dalam, bagaimana menghadapi rasa malu, pengaruh keluarga, dan kebiasaan hidup yang sulit diubah. Semua itu akan saya ulas berikutnya dengan contoh nyata dan aturan operasi yang bisa Anda tulis di meja Anda. Sebelum kita melanjutkan, satu pemikiran yang layak diingat. Menjadi konservatif setelah 50 bukan berarti berhenti mencari keuntungan. Ini soal memilih tujuan yang masuk akal dan menghindari kebangkrutan emosional serta finansial. Orang yang paling sukses dalam jangka panjang bukan selalu yang bercita-cita tinggi. Seringkali itu yang paling sedikit membuat kesalahan fatal. Kita akan masuk ke contoh kasus berikutnya. Kisah seorang pengusaha yang hampir kehilangan segalanya karena kesombongan kecil. Dan dari sana saya akan memberikan panduan langkah demi langkah untuk menyusun portofolio defensif yang bisa melindungi Anda dari kejutan besar. Ada satu pengusaha yang hampir saja membuat saya putus asa melihat kebodohannya. Bukan karena ia bodoh, melainkan karena ia sombong. Ia punya perusahaan kecil yang stabil, margin sehat, pelanggan setia. Suatu hari, seorang investor karismatik datang dan berkata, "Skalanya besar, ini bisa jadi unicorn." Pengusaha itu, yang dalam hatinya selalu ingin membuktikan diri, melepas sebagian besar sahamnya, menggunakan utang untuk membeli saham kompetitor yang sedang tren, dan berhenti memperhatikan bisnis inti. Dalam 2 tahun, kompetitor itu tumbang, utang menekan arus kas, pelanggan lama pergi. Perusahaan yang semula solid nyaris runtuh. Ia akhirnya mengakui kesalahan, membayar utang dengan menjual aset inti di harga murah, dan menyesal selama sisa hidupnya. Pelajaran sederhana. Jangan tukar kendali atas aset yang memberi kehidupan Anda karena Anda terpesona oleh kilau sementara. Kurangi risiko kepanikan dengan menjaga kepemilikan yang benar-benar Anda pahami. Kita perlu berbicara tentang sesuatu yang teknis, tapi sangat praktis. Sequence of returns risk, urutan pengembalian investasi. Ini bukan istilah untuk membuat Anda cemas. Ini logika akal sehat yang harus Anda pahami. Bayangkan Anda pensiun dan mulai menarik pendapatan dari portofolio pada saat pasar sedang runtuh. Jika Anda terpaksa menjual aset untuk memenuhi kebutuhan hidup, Anda melepaskan posisi ketika harga rendah. Itu menyulitkan pemulihan. Urutan pengembalian buruk di awal pensiun menghancurkan lebih banyak nilai daripada rata-rata return yang sama, tetapi dialami di masa lain. Jadi, apa solusi praktis? Siapkan buffer tunai dan pendapatan tetap untuk menutupi pengeluaran beberapa tahun pertama pensiun. Tidak ada angka ajaib yang cocok untuk semua orang, tetapi mempunyai ember kas untuk 3-5 tahun biaya hidup adalah ide logis bagi banyak orang. Ember itu mencegah Anda menjual pada waktu terburuk. Ingat, mini ganj, ini hanya aritmetika, bukan drama. Sekarang mari masuk ke beberapa langkah operasional, konkret yang bisa Anda terapkan segera. Langkah-langkah ini tidak glamor, tapi mereka mengurangi kemungkinan bencana. Itulah tujuan utama setelah 50. Pertama, daftar utang menurut prioritas risiko. Pisahkan utang konsumtif, kartu kredit, pinjaman pribadi, dari utang produktif. Hipotek pada properti sewa, pinjaman bisnis yang menghasilkan arus kas. Utang konsumtif harus dilunasi paling cepat. Bunga kartu kredit adalah racun. Jika Anda memiliki utang yang terkait dengan investasi spekulatif, rencanakan pelunasan terstruktur yang tidak memaksa penjualan aset inti. Jangan menukar pensiun dengan janji-janji yang menggoda. Kedua, audit portofolio Anda dengan 3 pertanyaan sederhana per posisi. Mengapa saya memiliki ini? Apa yang harus terjadi agar saya mempertahankan ini? Apa yang harus terjadi agar saya menjual ini? Jika ada jawaban yang tidak jelas, tandai untuk ditinjau.
Aturan sederhana. Jika Anda tidak dapat menjelaskan posisi dalam satu kalimat sederhana kepada pasangan atau orang terpercaya, Anda tidak paham posisinya cukup baik untuk memegangnya di masa pensiun. Ketiga, tetapkan alokasi yang masuk akal untuk ember yang saya sebut. Misalnya, dan ini bukan saran numerik yang pasti untuk semua orang. Pikirkan tentang 3 ember literal. 1. Dana liquid atau jangka pendek untuk 3-5 tahun kebutuhan. Kas, deposito jangka pendek, obligasi jangka pendek. 2. Aset pendapatan dan dominan nilai. Saham dividen, obligasi berkualitas, properti sewa. 3. Peluang kecil yang boleh spekulatif. Persentase kecil yang Anda rela kehilangan. Ukurannya harus tergantung kebutuhan hidup Anda. Tujuan, mencegah panik. Keempat, tentukan aturan jual beli yang tegas. Aturan seperti ini menyelamatkan Anda dari emosi. Misalnya, batasi trading aktif. Tetapkan bahwa Anda hanya akan menambah posisi pada perusahaan yang Anda pahami jika valuasi wajar. Atau tetapkan limit stop loss yang rasional pada posisi spekulatif. Sehingga keputusan dijalankan secara mekanis bukan emosional. Jangan gunakan stop loss pada saham bagus yang Anda beli untuk pendapatan. Itu dapat memaksa penjualan dikoreksi sementara. Berbeda kebutuhan, berbeda aturan. Penting, miliki rencana tertulis dan patuhi rencana itu. Kelima, gunakan margin of safety sebagai kebiasaan membeli. Margin of safety berarti membayar harga yang mencerminkan ada ruang untuk kesalahan. Jika Anda membeli bisnis, jangan bayar harga yang mengasumsikan skenario sempurna. Jika Anda membeli properti sewa, pastikan arus kas tetap positif, meski ada kekosongan sewa atau perbaikan tak terduga. Kebiasaan membeli dengan margin of safety mengurangi stres. Keenam, kontrol biaya. Biaya investasi, fee manager, biaya transaksi, pajak biasa, mengikis hasil. Bukan berarti Anda harus menjadi ahli pajak, tapi peka terhadap biaya dan pajak membuat perbedaan nyata dalam jangka panjang. Pilih instrumen yang efisien biaya bila mungkin. Jika Anda menggunakan penasihat berbayar, pastikan ia memberi nilai yang layak untuk biaya itu. Ketujuh, delegasi cerdas. Anda tak harus melakukan semuanya sendiri. Cari penasihat terpercaya tanpa konflik kepentingan, atau gunakan produk yang transparan dan murah. Namun delegasi tak boleh membuat Anda lengah. Tetap mengerti apa yang dilakukan penasihat Anda. Tanyakan, bagaimana strategi ini melindungi saya dari downside? Jika jawabannya kabur, minta klarifikasi tertulis. Segera setelah itu, kita perlu menyentuh topik yang sering diabaikan, kebijakan penarikan di masa pensiun. Banyak orang pensiun dengan rumus 4% rule di kepala. Lupa bahwa aturan praktis harus disesuaikan kondisi pasar, kesehatan, dan kebutuhan keluarga. Jangan jadikan satu angka patokan yang dogmatis. Sebaliknya, rencanakan fleksibel. Anggaran dasar yang menutup kebutuhan pokok, anggaran opsional yang bisa dipotong bila pasar buruk. Jika perlu, siapkan mekanisme penyesuaian otomatis. Tarik proporsi lebih kecil dari akun pasar saat pasar tertekan. Gunakan sumber pendapatan tetap lebih dulu. Tujuannya, jangan biarkan kebutuhan hidup Anda memaksa penjualan aset di waktu terburuk. Selanjutnya, kapan harus memotong kerugian? Ini pertanyaan yang menyiksa ego. Jawaban praktis, potong kerugian ketika alasan Anda membeli sudah hilang, bukan karena harga turun semata, tetapi karena fundamental berubah. Jika bisnis yang Anda beli kehilangan keunggulan kompetitif, manajemen yang jujur pengakuannya, atau modal pendapatan yang runtuh, jangan bertahan karena kebanggaan. Namun jika harga turun karena pasar panik sementara fundamental tetap, menahan bisa lebih bijak. Lagi-lagi, rencanakan kriteria itu sebelum Anda membeli. Jangan tentukan saat emosi sedang memuncak. Ada juga momen yang tepat untuk menambah posisi. Tambah ketika Anda melihat kebingungan pasar memberikan harga yang lebih baik untuk kekuatan fundamental yang tetap. Jangan menambah karena FOMO. Kunci, disiplin dalam ukuran posisi. Jangan izinkan kemenangan kecil membesar tanpa kontrol. Gunakan aturan risiko per posisi. Misalnya alokasikan porsi tertinggi untuk aset inti, porsi kecil untuk eksperimen. Kita harus bicara sedikit tentang emosi, karena itu menyebabkan banyak kebodohan. Rasa malu, rasa ingin terlihat hebat, dan rasa takut ketinggalan. Semua itu adalah musuh logika. Salah satu cara paling efektif untuk mengatasi emosi adalah menulis prinsip Anda. Buat pernyataan misi investasi singkat. Tujuan saya adalah menjaga martabat hidup, memastikan aliran pendapatan, dan menghindari penurunan besar. Ketika tawaran berkilau datang, bacalah pernyataan itu. Prinsip yang tertulis memaksa verifikasi dan menurunkan impuls. Satu kebiasaan yang sangat membantu, mempraktikkan latihan menolak. Latihan itu sederhana, setiap kali muncul peluang yang menggiurkan, tulis 3 alasan mengapa Anda harus menolaknya. Jika Anda kesulitan menemukan 3 alasan, mungkin perlu diskusi lebih lanjut. Jika mudah menemukan 3 alasan, bersyukurlah karena Anda terhindar. Latihan ini melatih otot menolak godaan dan melatih skeptisisme sehat. Sekarang mari kita uraikan checklist praktis yang bisa Anda lakukan dalam 30-60 hari. Ini bukan panduan lengkap untuk segala situasi, tapi ini adalah langkah defensif yang berlaku luas. 1. Buat daftar semua utang, suku bunga, dan jatuh tempo. Prioritaskan pelunasan utang mahal. 2. Hitung kebutuhan hidup tahunan Anda dan siapkan dana liquid untuk 3-5 tahun pengeluaran pokok. 3. Audit semua posisi investasi. Tulis alasan kepemilikan untuk setiap posisi dan tandai posisi yang tidak bisa Anda jelaskan sederhana. 4. Tetapkan alokasi ember, kas, pendapatan, peluang dengan angka yang Anda tentukan sesuai kondisi. 5. Tetapkan aturan jual beli tertulis, alasan untuk jual, alasan untuk tambah, batas risiko per posisi.
6. Evaluasi biaya dan pajak, potong biaya yang tidak perlu. 7. Periksa asuransi yang penting, kesehatan, cacat, dan pertimbangkan proteksi jangka panjang. Konsultasikan profesional jika perlu. 8. Perbaharui dokumen hukum dasar, wasiat, penunjukan penerima manfaat, wewenang keuangan. 9. Cari 1 atau 2 mitra diskusi yang Anda percayai untuk menguji ide, seseorang yang berani bertanya kenapa ini penting untuk pensiun Anda. Perlu saya ulangi, langkah-langkah ini adalah defensif. Mereka bukan skema cepat kaya, mereka mencegah penebangan pohon di tengah badai. Sekarang saya akan menguraikan 7 aturan yang Anda dapat menempel di meja atau kulkas, dan yang harus menjadi pegangan harian Anda. Ingat, ini bukan mantra suci yang menjamin kekayaan, tapi panduan agar Anda tidak melakukan kesalahan fatal. Aturan 1, tidak berutang untuk spekulasi. Utang adalah penguat, ia memperbesar kemenangan dan kerugian. Jangan pakai utang untuk taruhan yang Anda tidak bisa jelaskan sederhana kepada pasangan. Aturan 2, prioritaskan preservasi daripada performa. Setelah 50, hindari resiko yang dapat merusak fondasi pensiun Anda. Fokus pada stabilitas bukan headline. Aturan 3, beli aset yang menghasilkan. Dividen, sewa, pendapatan yang nyata. Aset yang memberi aliran kas melindungi Anda dari harus menjual pada waktu buruk. Aturan 4, pegang pemenang, potong pecundang. Jangan menjual kemenangan karena takut kehilangan, dan jangan bertahan dalam kerugian karena harga Anda beli terasa buruk untuk diakui. Aturan 5, hidup di bawah kemampuan. Gaya hidup sederhana adalah sabuk pengaman terbaik terhadap kejutan. Aturan 6, tetap di lingkaran kompetensi Anda. Jika Anda tidak mengerti, jangan beli. Kebanggaan memperluas lingkaran hanya menghancurkan dompet. Aturan 7, siapkan buffer tunai. Ember kas untuk beberapa tahun pengeluaran mencegah penjualan yang terburu-buru ketika pasar turun. Saya ingin menambahkan 2 prinsip moral yang sering saya ulang dalam perbincangan saya dengan Warren. Pertama, jangan iri. Kedua, jangan terpaku pada cerita yang membuat Anda tampil hebat. Iri itu berbahaya. Iri membuat orang melakukan hal-hal konyol. Iri memakan keputusan rasional. Jika Anda merasakan rasa iri, itu adalah sinyal untuk mundur dan tanyakan, apakah saya ingin ini karena nilai intrinsik atau karena saya ingin terlihat seperti orang lain? Lalu ada hal subtil. Lingkungan keluarga. Keputusan investasi tidak dibuat di ruang hampa. Pasangan, anak, status sosial, bahkan tekanan untuk memberi warisan mempengaruhi keputusan. Bicara terbuka dengan pasangan tentang strategi adalah hal yang sering disepelekan. Jika Anda tidak bisa menjelaskan strategi Anda dalam 1 menit kepada pasangan, itu alarm. Investasi keluarga harus jelas dan mudah dimengerti bersama. Sekarang mari kita bicara sejenak soal instrumen investasi yang layak dipertimbangkan, tanpa memasukkan rekomendasi spesifik yang dogmatis. Instrumen yang umumnya cocok untuk strategi defensif. Saham perusahaan berbisnis sederhana dan stabil yang memberi dividen konsisten. Obligasi berkualitas atau dana pendapatan tetap. Properti sewa yang dikelola konservatif, dan kas yang mudah diakses. Untuk sebagian orang, reksadana indeks biaya rendah atau ETF bisa menjadi cara efisien untuk mendapatkan exposure diversifikasi dengan biaya rendah. Namun, jangan anggap indeks sebagai obat semua masalah. Alokasikan dengan bijak. Perhatian singkat tentang manajer investasi. Waspadai mereka yang menjual cerita unik atau strategi rahasia. Semakin rumit penjelasan, semakin besar kemungkinan ada biaya tersembunyi atau risiko yang tidak Anda pahami. Minta penjelasan sederhana. Bagaimana investasi ini melindungi saya jika pasar turun 40%? Jika jawaban tidak jelas, waspadalah. Kita sekarang sampai pada bagian yang menyentuh banyak orang. Warisan dan tujuan akhir. Banyak yang ingin meninggalkan sesuatu untuk anak atau amal. Itu mulia. Tapi jangan biarkan warisan menjadi alasan Anda hidup dalam ketidakamanan hari ini. Prioritaskan stabilitas hidup Anda. Jika ada sisa, warisan akan mengikuti. Juga, pertimbangkan struktur yang sederhana untuk transfer aset. Wasiat jelas, akta kepemilikan yang rapi, penerima manfaat yang terisi. Konsultasikan penasehat hukum jika perlu. Saya tidak memberi nasihat hukum, hanya menyarankan agar Anda rapikan dokumen yang mudah diabaikan. Sebelum kita berakhir, sedikit humor sinis tapi jujur. Orang yang paling sering terdengar paling cerdas di ruang diskusi investasi, seringkali adalah orang yang paling cepat membuat keputusan bodoh ketika pasar panik. Jadi, jika Anda mendengar banyak bunyi bising, tersenyumlah dan kembali ke rencana Anda. Disiplin adalah senjata paling murah dengan ROI yang paling stabil. Mari kita tutup dengan ringkasan yang lugas. Setelah 50, tujuan investasi Anda berubah. Tujuan Anda adalah tidak membuat kesalahan yang mengakhiri kenyamanan hidup Anda. Anda ingin tidur nyenyak, bukan merenung karena panik di dini hari. Prioritaskan preservasi modal, pendapatan yang stabil, dan margin of safety. Hindari utang untuk spekulasi. Hidup sederhana, pegang pemenang yang nyata. Potong yang rusak, siapkan buffer tunai. Pelajari diri Anda sendiri. Apa yang Anda pahami, apa yang tidak. Dan yang terpenting, bersikap rendah hati. Berani berkata saya tidak tahu adalah kebajikan yang mahal harganya. Sekarang 3 kalimat terakhir yang ingin saya tinggalkan untuk Anda. Jangan jadi orang yang menyesal di usia 70 karena mengikuti mode di usia 50. Jangan tukar martabat pensiun Anda demi kilau jangka pendek. Pilih ketenangan, itu hasil yang tak ternilai. Jika Anda ingin memulai langkah praktis sekarang, unduh checklist ringkas 7 aturan investasi 50+ di tautan di deskripsi, dan tonton playlist kami tentang membangun portofolio defensif.
Anda tidak perlu melakukan semuanya sekaligus. Lakukan satu langkah hari ini. Ketika Anda merawat hal-hal kecil dengan disiplin, waktu akan bekerja untuk Anda. Tapi kali ini bukan untuk menguatkan kebodohan Anda, melainkan untuk memberi Anda masa tua yang layak dan tenang.